warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ramadiah Majid, probabilitas dan statistik 6M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai regresi data pada Excel. Langsung saja, saya akan menjelaskan regresi. Regresi linear sederhana adalah metode linear statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab dan akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, merupakan satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang kualitas maupun kuantitas. Berikut ini contoh pengguna analisis regresi linear sederhana dalam produksi, diantaranya yang pertama, hubungan antara kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu hubungan antara jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang terakhir, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Langsung saja kita ke contoh Excel-nya. Berikut ini merupakan contoh dari regresi linear berganda 3 variabel. Nah, di sini sudah ada tabelnya yang terdiri dari nilai akhir kimia atau faktor Y-nya atau nilai akhirnya. Dan Y ini akan dipengaruhi oleh X1 yaitu nilai ujian, kemudian X2 yaitu frekuensi membolos, dan yang ketiga ada X3 yaitu nilai kuis. Di sini kita diminta untuk menganalisis data berikutnya atau data yang ke-13 dan seterusnya. Untuk membuat regresi linear berganda 3 variabel ini, kita membutuhkan tabel penolong. Yaitu di sini sudah ada tabel-tabelnya yang berisi X1Y, X2Y, X3Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 dikali X3, kemudian X1 pangkat 2, X2 kuadrat, dan yang terakhir X3 kuadrat. Karena yang diminta ini adalah sigma-sigma, langsung saja untuk nilai Y kita jumlahkan, dan rumus penjumlahan ialah sama dengan sum buka kurung, kita ambil nilai Y dan kita sorotkan saja, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian untuk nilai selanjutnya, karena mempersingkat, langsung saja kita sorotkan ke samping, dan hasilnya telah keluar karena data-data sebelumnya sudah ada. Langsung saja selanjutnya kita ke tabel penolong, yaitu untuk X1Y kita masukkan rumus, berarti X1 dikali nilai Y. Kita enter. Langsung saja kita kopikan atau kita tarik untuk mendapatkan hasil keseluruhan jumlah sampelnya. Kemudian X2 dikali Y, berarti sama dengan kita masukkan nilai X2-nya atau frekuensi membolos dikalikan dengan nilai Y-nya, yaitu nilai akhir. Kita enter. Setelah keluar hasil, langsung saja kita tarik nilainya agar mempersingkat.
Berikutnya, X3 dikali Y dengan rumus sama dengan X3 dikali Y. Enter. Berikutnya, X1 dikali X2. Langsung saja selanjutnya, X1 dikali X3. Next, X2 dikali X3. Selanjutnya, X1 pangkat 2. Kita kuadratkan X1-nya. Kemudian X2 kuadrat. Dan terakhir X3 kuadrat. Nah, sekarang kita sudah selesai mendapatkan nilai dari tabel penolong untuk mendapatkan nilai dari sigma-sigma tersebut. Berikutnya, kita akan menentukan matrik A dan matrik H. Matrik A ini ditentukan oleh yang pertama pada kolom pertama yaitu N, kemudian X1, sigma X2, sigma X3 hingga kolom terakhir yaitu kolom keempat sigma X3 kuadrat. Langsung saja kita masukkan untuk matrik A, yaitu nilainya 12. Kemudian sigma X1, kemudian X2, kemudian X3. Berikutnya X1 lagi, kemudian X1 kuadrat, kemudian X1 dikali X2, kemudian X1 dikali X3. Berikutnya X2, kemudian X1 dikali X2, berikutnya X2 kuadrat, dan X2 dikali X3. Kolom selanjutnya X3, berikutnya X1 dikali X3, berikutnya X2 dikali X3, dan yang terakhir X3 kuadrat. Kemudian untuk matrik H kita ambil dari sigma Y, kemudian sigma X1Y, kemudian X2Y,
Dan yang terakhir X3Y. Selanjutnya, untuk mencari matriks A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk A1 ini kita akan menukarkan pada kolom pertama dengan nilai matriks H. Langsung saja kita copy. Untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat itu sama. Selanjutnya, untuk matriks A2, berarti di sini kita mengubah kolom keduanya dengan nilai H. Berarti juga pada kolom 1, kolom 3, dan kolom 4 itu nilainya sama seperti pada matriks sebelumnya. Selanjutnya, untuk matriks A3, kita akan mengubah kolom ketiganya dengan nilai H. Sama seperti yang di atas, berarti kolom 1, kolom 2, dan 4 itu nilainya sama seperti kolom di atas. Dan yang terakhir untuk matriks ke A4, berarti kita mengubah nilai H ke dalam kolom keempat. Kolom 1, 2, dan 3-nya tetap menggunakan nilai yang sama. Kemudian, kita akan mencari determinan dari masing-masing matriks. Langsung saja, untuk determinan A, kita cari, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan matriks determinan atau MDeterm. Kemudian kita sorotkan pada nilai matriks A, kita sorotkan matriks A-nya saja, tidak matriks H-nya. Kemudian enter. Selanjutnya, untuk determinan A1, rumusnya sama, yaitu MDeterm. Kita langsung saja sorotkan nilai A1-nya, kemudian enter. Selanjutnya, determinan A2 sama dengan MDeterm. Kita sorotkan keseluruhan nilai A2-nya, kemudian enter. Selanjutnya, untuk determinan A3 sama dengan MDeterm. Kita masukkan seluruh matriks A3-nya, kemudian enter. Dan yang terakhir yaitu determinan A4 sama dengan MDeterm. Kita sorotkan saja semua nilai A4-nya, kemudian enter. Nah, dari keseluruhan nilai determinan, yaitu determinan A, A1, A2,
A3 dan A4 ini, selanjutnya kita akan menentukan nilai B-nya. Langsung saja kita menentukan nilai B1-nya dengan rumus sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kita enter. Kemudian nilai B2 yaitu sama dengan determinan A2 dibagi nilai determinan A. Kemudian B3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan yang terakhir yaitu B4. Langsung saja kita masukkan nilai A4-nya dibagi dengan nilai determinan A. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B-nya, di sini kita bisa memproses untuk mendapatkan nilai regresi bergandanya. Prosesnya ialah dengan rumus Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 dan ditambah B4 dikali X3. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu B1, kita ambil nilai dari B1-nya ditambah B2 dikali X1, kemudian ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Nah, nilai yang sudah kita masukkan ini akan kita coba terhadap nilai X1, X2, dan X3 yang baru. Nah, misalnya X1 yaitu 70, X2-nya 2, dan X3-nya 30. X2-nya itu sama dengan membolos, dan X3-nya sama dengan seperti nilai kuis.
langsung saja kita masukkan untuk mencari nilai Y-nya. Sama dengan B1 ditambah B2, kemudian kita kalikan dengan X1-nya, ditambah B3, kemudian kita kalikan dengan nilai X2-nya, ditambah nilai B4, dan kita kalikan dengan nilai X3-nya. Nah, ini merupakan kira-kira nilai dari yang didapatkan, yaitu nilainya 70 dengan membolos 2 kali dan nilai kuisnya 80. Nah, ini ialah cara perhitungan dengan menggunakan manual atau secara Excel. Dan selanjutnya kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan data analisis atau menggunakan Excel Stat. Langsung saja, untuk Windows, kita pilih menu File, kemudian Option, dan kita pilih Add-ins, kemudian kita pilih Analysis Toolpack, kemudian OK. Nah, kemudian kita pilih data, kemudian data analisis, dan di sini kita memilih regression. Oke. Kemudian di sini kita disuruh menginput nilai Y dan nilai X. Untuk nilai Y, langsung saja kita pilih dari nilai Y-nya, dan untuk nilai X kita akan menginput nilai keseluruhan X-nya, yaitu X1, X2, dan X3-nya. Nah, di sini kita pencet saja checklist-checklistannya. Nah, setelah itu muncullah data seperti ini. Di sini terdapat banyak yang keluar dari data yang telah kita ubah tadi, dan di sini kita hanya memilih dari data ini saja. Di sini kita akan membandingkan data ini dengan perhitungan pada manual atau secara Excel sebelumnya tadi. Langsung saja kita kopikan nilainya. Sebelumnya, untuk nilai X1-nya kita pindahkan dulu, dan langsung saja nilai yang sudah kita copy tadi kita pastikan ke sini. Di sini dapat kita lihat perbandingan antara nilai yang kita cari secara manual atau secara Excel dengan menggunakan otomatis atau Excel Stat tadi, yaitu nilai B1-nya kita mendapatkan 26,60. Begitupun juga pada B1 yang kita cari menggunakan otomatis. Kemudian B1-nya memiliki nilai yang sama, yaitu 0,977. Kemudian B3-nya mempunyai nilai yang sama, yaitu 0,280. Dan yang terakhir yaitu B4 memiliki nilai yang sama, yaitu min 0,035. Nah, jadi dapat kita lihat perbandingan antara kita mencarinya dengan menggunakan manual atau Microsoft Excel dengan mencari secara otomatis atau secara 3 variabel ini, dan memiliki hasil yang sama.
Itulah materi mengenai regresi linier sederhana 3 variabel pada Excel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.